Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, nggak pernah. Seingat saya, yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Oke. Oh, bapak gue, oh, datang di IMIP Sulawesi Morowali. Bapak gue, bukan bawa lo, bapak gue. Selamat datang, bapak. Pembohong. Negeri kami itu hancur-hancuran, Pak. Tambang di mana-mana, hancur-hancuran, Pak. Negeri kami itu. Ada senior saya di sana, mantan gubernur Pak Longki Janggola, Pak. Hancur-hancuran. Itu saya tidak tahu kalau nikelnya habis, daerah itu mungkin adalah daerah hantu. Cuma 222 miliar. Di mana persoalannya? Gubernur nggak bisa masuk, Pak. Para pengusaha ini bilang ini kawasan industri spesial, nggak boleh. Semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Saya sudah dengar tadi banyak teman-teman pada ngomong. Sebetulnya saya juga jadi heran gitu. Jadi heran. Saya sih heran kalau dibilang Menteri Pertahanan baru tahu, itu saya heran. Saya heran terus. Karena apa? Saya bekas komandan Kodim, saya bekas komandan Korem, saya bekas Panglima Kodam. Saya bilang kepada anak buah saya di satuan-satuan teritorial itu, saya katakan, jarum jatuh pun kau harus tahu apa yang terjadi di daerahmu. Kalau enggak saya tabuk kamu. Nah ini ada satu area yang luasnya ratusan ribu hektar, sampai ada industri gitu besar. Katanya, sudah 6 tahun, katanya baru. Enggak. Ada apa itu? Ya ditanya saya kepada Pak Presiden dan kepada Pak Menteri Pertahanan kalau baru tahu. Cuman pada kesempatan ini saya katakan tadi sudah disampaikan oleh Laksamana Sony. Ini suatu pengkhianatan yang luar biasa kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Dan kira-kira pengkhianatan itu ada di Jakarta. Saya katakan secara pasti pengkhianatnya ada di Jakarta, di pemerintah pusat. Kenapa? Lah gubernur nggak bisa masuk, yang punya daerah. Berarti kan yang melarang orang masuk ke situ di atasnya gubernur gitu kan. Nggak mungkin bupati. Kalau bupati ngelarang gubernur pasti ditabuk sama gubernur gitu kan. Jadi saya katakan pengkhianatan di Jakarta. Berarti kira-kira apa? Presiden dan pembantu-pembantunya yang membuat kawasan ini menjadi satu negara tersendiri di dalam area Republik Indonesia. Saya katakan ini negara sendiri. Dia punya bandara, punya pelabuhan, bandaranya sempat berstatus internasional. Tapi di situ tidak ada aparat pemerintah Republik Indonesia. Itu kan yang ada ya itu. Apa? Karyawan atau orang-orang. Aduh. Guys, YouTubeolik semua. Saya miris melihatnya. Apakah serusak ini negeri yang kita cintai, NKRI ini? Banyak sekali para pengkhianat di negeri ini yang mencederai demokrasi, mengkhianati bangsa dan negara, khususnya rakyat Indonesia. Kejadian ini sama dengan membunuh masa depan populasi peradaban masyarakat Indonesia. Kacau ini, kacau nih. Ini ada keputusan Menteri Perhubungan tanggal nomor 38 tahun 2025, tanggal 8 Agustus 2025. Ini nih, yang mengizinkan 3 bandara khusus menjadi bisa penerbangan langsung dari bandara dan keluar negeri. Ini keputusan Menteri Perhubungan. Tanggal berapa tadi, Pak? Tanggal 8 Agustus. 8 Agustus tahun ini ya? Tahun ini. Nah, disebutkan yang menarik ini kan, bahwa 3 bandara itu adalah IMIP masuk nggak, Pak? Hah? IMIP masuk nggak? Ini masuk, saya sebut ini. Bandara itu adalah bandar udara khusus Sultan Syarif Harun Setia Negara
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Ini miliknya APP, Oh. Asian Pulp and Paper NPP yang berarti ya, Sinarmas. Betul. Yang kedua, Bandar Udara Khusus Wedabai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Itu miliknya Wedabai Park yang sebenarnya pemilik sahamnya Cina hampir ya? Cina. Iya. Dan pemilik sahamnya hampir sama dengan Morowali. Kemarin. Bintang 8 juga Iya. belakangnya. Yang ketiga adalah Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali, Iya. Industrial Park IMIP, Iya. Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Semuanya di tempat tambang. Tempat tambang. Enggak, APP itu Pulp Paper, Pulp ya, and Paper. ya. Nah, 2 dari 3 lah. ya, ini yang menarik di poin kedua itu bahwa ada 3 yang boleh diizinkan itu adalah medical evacuation, Mhm. penanganan bencana, dan atau ini yang menarik, pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Artinya, ya udah negara dalam negara. Iya. Oke? Semua yang dibawa keluar, semua yang masuk Iya, tanpa nggak melalui bea cukai, Iya, melalui iya. imigrasi. Ini 8 Agustus 2025. 13 Oktober 2025 Mhm. muncul permen baru Menhub mengubah permen sebelumnya dan hanya tersisa 1 bandara yang masih khusus, yaitu Bandara IMIP APP ini. Oh, APP. yang dicabut Wadebai sama IMIP. IMIP. Nah, yang perlu telusuri siapa yang mendorong ini keluar? Yang pertama ya. Yang pertama. Dan siapa yang menyebabkan ini berhenti? Ini saya birokrat 30 tahun, ini nggak biasa. Ada kecurigaan Bapak, kira-kira pihak mana atau siapa yang kira-kira punya power untuk mengubah ini? Kita tahulah bahwa ini problemnya adalah Tapi saya kalau bersyukur uang nih sudah guys, main. YouTube balik semua. Sekarang ini mantan pejabat di era-era sebelumnya yang mengetahui cerita kronologis, fakta, datanya, yaitu tadi perusahaan IMIP ini ya, PT IMIP ini, udah mulai berspeak up. Yuk kita sekarang cari fakta data hitam putihnya agar bisa mengakhiri bahwa bangsa ini harus diselamatkan, rakyat ini harus disejahterakan, NKRI harus maju, prestasi dan gemilang. Perhatian untuk seluruh rakyat Indonesia, terkhusus Presiden Prabowo Subianto. IMIP atau PT Indonesia Morowali Industrial Park bukan satu-satunya zona elit dan zona super tertutup yang ada di Indonesia. Jadi di Halmahera ini ada kembarannya, PT Indonesia Wedabai Industrial Park, disingkat IWIP. Dan ini bukan kaleng-kaleng. Dia juga punya bandara sendiri, namanya Wedabai Airport atau Bandara Cekel. Ya, coba cek, itu legal atau ilegal. Di dalam permohonan izin IWIP ini ada sekitar 120.000 hektar, tapi katanya konon dikembalikan ke negara, jadi tinggal 17.000 hektar. Ya, yang sudah dipakai untuk operasional perusahaan 4.000 hektar dan 6.000 hektar untuk konsensi nikel. Di sini ini sudah banyak laporan dari masyarakat bahwa ribuan hektar dibuka, air sungai menjadi keruh. Nelayan itu udah kehilangan mata pencahariannya karena laut itu sudah tercemar. Nelayan hidup berdampingan dengan smelter, limbahnya dibuang ke laut. Mungkin ya. Coba cek. Kalau kita lihat ya, saat ini negara Indonesia ini kalau dianalogikan seperti tubuh atau badan manusia, ini udah masuk ke fasenya kanker stadium lanjut. Udah ngeri. Benar-benar antara doa dan perjuangan kita harus berkolaborasi, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, untuk menyelamatkan bangsa ini, untuk menyelamatkan sumber daya alam yang sangat kaya, agar sumber daya alam kita bukan dinikmati oleh asing dan asing, tapi dinikmati oleh segenap tumpah darah jiwa raga masyarakat Indonesia. Dan demi kemajuan bangsa NKRI, itulah sumber daya alam Indonesia yang harusnya kita manfaatkan untuk negara ini, bukan untuk dikirim atau dicolong atau dirampok. Karena ada orang-orang yang masih memikirkan kekayaan diri sendiri, kroninya, dan golongan dia, akhirnya rakyat dan bangsa negara harus dikorbankan. Wah, kacau ini.
bapak gue, oh, datang di IMIP, Sulawesi, Morowali, bapak gue, bukan bawa lo, bapak gue. Selamat datang, Bapak. Semoga perjalanannya lancar, nggak ada halangan apapun. Semoga selamat sampai tujuan, Bapak gue. Muah, Bapak gue. Yuk, Assalamualaikum. Kalau memang ketahuan, menurut saya hukuman mati aja. Kenapa? Sederhana. Dengan apa yang dilakukan, sebenarnya dia membunuh masa depan. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Speak Up Adam Jeep ya. Podcast monolog Adam Jeep yang kita akan mengupas berita-berita yang lagi panas, lagi viral ya. Oke YouTube balik semua, kita masih membahas tentang Bandara AIMIP yang ada di Morowali, Sulawesi Tengah ya. Semenjak terbongkarnya oleh Bapak Menhan, Bapak Sapri Samsudin tentang bandara ilegal Morowali atau negara di dalam negara. Wow, saya bersyukur, terima kasih kepada Bapak Said Didu, kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Sunarko ya. Dan masyarakat yang emang masih suci, masih tulus mencintai bangsa ini, mencintai NKRI, mencintai bahwa sumber daya alam Indonesia itu wajib dinikmati oleh segenap rakyat masyarakat NKRI. Bukan dinikmati atau digarong atau dicolong oleh asing dan asing ya. Kita lihat tadi statement Bapak Said Didu, kita lihat statement Bapak Sunarko. Mereka semua berbicara yang sudah di cross check, dikaji sesuai fakta, data, dan realita. Saya jadi miris ya bangsa ini. Bayangkan loh, ratusan juta, mungkin jutaan masyarakat Indonesia yang kesulitan mencari kerja. Tapi di sini ada bandara ataupun ada sebuah corporate perusahaan asing PT AIMIP yang emang dikhususkan untuk asing, untuk Tiongkok. Wow, beribu-ribu mereka berbondong-bondong ke Indonesia dengan gaji yang begitu fantastis. Tapi sayang, masyarakat kita menangis, menjerit kesusahan mencari lapangan pekerjaan. Miris. Saya yakin kepada Bapak Prabowo, kepada Bapak Menhan, bisa menyelamatkan bangsa ini, bisa menyelamatkan NKRI dari garong-garong, dari para bajingan yang akan merusak keutuhan, kedaulatan NKRI, apalagi yang bisa menyengsarakan rakyat. Saya mohon kepada Bapak Prabowo, kepada Bapak Menhan, jajarannya TNI dan Polri, untuk menyelamatkan bangsa ini, agar secepatnya rakyat Indonesia itu bersatu, rukun, damai, dan sejahtera, bisa menikmati hasil alam Indonesia. Sumber daya alam Indonesia begitu kaya dan melimpah. Tapi jangan sampai orang asing yang menikmatinya, Pak. Mohon Pak ya. Bapak Presiden Prabowo, saya yakin Bapak sebagai presiden yang tauladan, pemimpin yang tegas, yang siap melindungi NKRI, yang siap merubah Indonesia menjadi negara maju, rakyatnya sejahtera. Amin ya robbal alamin. Saya miris nih melihatnya kan. Oke YouTube balik semua, kita lanjut lagi ya. Saya melihat adegan ini lebih miris lagi dan makin terang benderang informasi tentang PT AIMIP atau tentang negara di dalam negara. Yuk kita lihat cuplikannya. Bung Aiman mewawancarai mantan karyawan PT AIMIP ini. Wow, ternyata banyak informasi yang bikin kita kaget, bikin kita murka, bikin kita geram. Waduh. Yuk kita lihat guys cuplikannya. Selamat malam. Saya tidak menyebut nama Anda, saya akan samarkan audio dan juga visual Anda. Anda salah satu pimpinan di PT IMIP tahun 2015. Iya. Oke, saya tidak menyebutkan sampai tahun berapa, tapi beberapa tahun ada di sana. Saya ingin tanya, Anda berada di PT IMIP di Morowali. Iya. Pada saat pembangunan
Bandara, sebelum pembangunan bandara, betul? Saat land clearing tepatnya. Oh, bersih-bersih lahan. Iya, bersih-bersih Untuk kemudian lahan. dilakukan pembangunan bandara. Iya. Pertanyaannya, untuk apa dibangun bandara itu di PT IMIP? Iya. Sebenarnya memang bandara itu diniatkan untuk mempermudah mobilisasi para tenaga kerja asing yang selama saya di sana, itu mobilisasi dilakukan menggunakan pesawat komersil Dari Bandara Soekarno-Hatta, dari Beijing, Oh, Beijing, Soekarno-Hatta, terus dari Soekarno-Hatta ke Bandara Haluleo Kendari, lalu dilanjutkan jalan darat sampai ke Teluk Kendari, dari Teluk Kendari berganti menjadi speedboat sampai ke pelabuhan privat. mahal jadinya. Iya, jadi sangat mahal biayanya. Anda sebut TKA. Iya, Dari satu negara atau beberapa negara? dari Tiongkok saja. Dari China mainland, dari Iya, Tiongkok dari saja. Tiongkok saja. Berapa mobilisasinya per hari? TKA itu dari Beijing, kemudian ke Soekarno-Hatta, sampai kemudian ke Bandara Halu Olio di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan seterusnya sampai kemudian ke PT IMIP. Sekali perjalanan itu rata-rata antara 50 sampai 100 orang Setiap hari, setiap hari. 50 sampai 100 orang TKA Cina TKA Cina setiap hari. betul. Dan sampai hari ini. Sampai kalau saat ini saya tidak ada di sana, jadi saya Tapi beberapa tahun itu. itu beberapa tahun, betul. Datang terus, Iya, keluar masuk. keluar masuk. Bekerja apa mereka? Mereka tidak hanya di level pimpinan, mereka juga ada yang jadi tukang sapu, ada Sebentar. operator Oke, tukang alat sapu. berat, ada tukang gali, Apa namanya, eskavator dan iya, seterusnya. betul, ada pegawai pelabuhan, macam-macam. Pegawai pelabuhan itu apa? Ya, kan di sana juga pelabuhan privat itu juga bongkar muat batu bara. Ada pelabuhan kapal lautnya juga. Iya, ada Oh, pelabuhan lengkap. privat. Ada Lengkap. bandara, kapal Ada laut Kapal laut di satu komplek. di satu komplek. Rumah sakit juga ada. Rumah sakit ada. Itu pelabuhan kapal laut itu langsung menuju laut atau lewat sungai dulu? Enggak, langsung laut. Oh, langsung laut. Langsung laut lepas. Langsung laut lepas. Iya. Dan itu di kompleks tertutup di PT IMIP. Iya, betul. Saya garis bawahi, tertutup. Iya, tertutup. Dan TKA tadi Anda katakan ada yang jadi tukang sapu. TKA Cina tukang Iya, sapu. ada. Kenapa bukan dari Indonesia? Nah, gini, pada waktu kita di dalam, kita juga diskusi dengan IW, salah satu direktur operasional di sana. Pada waktu itu, beliau sampaikan ke saya bahwa mereka punya komitmen dengan pemerintah Cina untuk membawa SDM Cina. Oke. Mereka itu offer SDM yang produktif tapi tidak bekerja, Nggak terserap di negaranya. serap di negaranya. Jadi semua pengusaha-pengusaha Cina yang ada di seluruh dunia itu diwajibkan untuk mempekerjakan para warga negara Sampai yang level paling bawah. sampai level paling Tukang bawah. Yang sapu, operator. tidak punya skill pun harus dipekerjakan. Banyak yang tidak punya skill. Banyak. Anda sempat menemui. Banyak. Misalnya Bahkan gimana? mereka tidak menguasai bahasa Mandarinnya, Oke. pakai bahasa daerah di Tiongkok pun dia harus akomodir. Oke. Lalu kemudian 50 sampai 100 setiap hari. Itu ada yang masuk, ada yang keluar. Ya, Mobilitasnya seperti itu. Jadi kalau Seperti tidak dibangun bandara, mahal lah kurang lebih. mahal. Karena harus lewat Kosnya tinggi. bandara Halu Olio, jalan darat plus speedboat. Iya. Berapa jam tuh dari Halu Olio sampai PT IMIP? Kalau di lautnya saja sekitar 2,5 jam ya. Perjalanan di speedboatnya sekitar 2,5 jam. Terus dari bandara ke pelabuhan ke Wisma IMIP yang ada di Teluk Kendari itu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Itu perjalanan. Tapi kalau lewat darat bisa juga ditempuh darat tapi jalanannya rusak dulu menuju ke IMIP. Waktu bandara sudah beroperasi Anda masih di sana? Sudah enggak. Sudah enggak, tapi Anda kan masih punya orang dalam dalam tanda kutip ya. Anda bisa cari tahu dan seterusnya. Pada waktu itu bandara sudah beroperasi Parah, itu dari luar negeri parahnya banget. atau dari Kenapa dalam guys? negeri Indonesia Parahnya banget. yang mendarat di sana? Yang saya dapat Ternyata informasinya menurut dari rekan saya di dalam, Narasumber yang diwawancarai oleh Bung dari Aiman, Jakarta dan dari saya sana- kenapa lebih percaya kepada narasumber ini? Pertama, dia mantan karyawan PT IMIP dan dia berada di wilayah PT IMIP itu dari mulai PT IMIP itu berbentuk hutan, berbentuk tanah gambut yang belum dibebaskan. Dia tahu sejarahnya. Ternyata dibuat
sengaja untuk mobilisasi warga Tiongkok agar bebas sebebas-bebasnya keluar masuk Republik NKRI ini, Republik Indonesia tercinta ini. Di sekitar lokasi Gila. sulit untuk masuk dalam kompleks. Parah ini. Mereka punya yang namanya MSS ya, Morowali Security Service. Oke, itu sendiri ya? Iya, jadi keamanannya sendiri sudah mirip polisi lah ibaratnya gitu. Jadi memang Tapi bukan anggota polisi, bukan tentara. pimpinannya adalah mantan Kabak Intelkam Kabak Intelkam Polri. Oke, siapa? Pak saya lupa namanya persisnya ya. Tahun berapa waktu itu? Suparni Suparto. Oke. Pimpinannya pada waktu itu ya? Pimpinannya MSS. Oke. Jadi polisi, tentara, jangankan warga nih, polisi, tentara susah masuk ke dalam. Saya melihat informasi ini guys, YouTube balik semua. Menangis kita Ibu Pertiwi ini. Benar. Ibu Pertiwi ini menangis. Perjuangan para pahlawan mati-matian agar bangsa ini, Republik Indonesia ini merdeka yang hakiki. Agar apa? Agar masyarakatnya sejahtera. Agar masyarakatnya rukun damai dan mencintai hasil sumber daya alam. Wow. Di atas izin Undasaha Industri, Sulawesi Tengah itu adalah salah satu provinsi penyumbang devisa terbesar juga di Indonesia ini. Bapak Presiden bilang ada 570 triliun dari pajak yang bersumber dari industri smelter yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi coba Bapak-Bapak bayangkan, setiap tahun DBH itu kami hanya mendapatkan 200 miliar. Jadi kawasan industri itu nggak bisa diapa-apain. Semua bebas, kendaraan bebas di dalamnya. Mau ngapain aja dia. Kami tidak bisa. Sementara pengenaan dana bagi hasil Bapak di sana itu dilakukan di mulut tambang, bukan di mulut industri. Beda misalnya PT Vale yang masih menggunakan izin. Sulawesi Tengah itu adalah salah satu daerah yang menyamai mungkin DKI, Jawa Barat dan sebagainya soal PAD. Ini problem kami Pak. Jadi kemudian saya baca di Undang-Undang Industri itu yang jadi problem Pak. Itu mereka, para pengusaha ini diberi tax holiday, tax allowance itu sampai 25 tahun. Nikel di Morowali itu tinggal 10 tahun, Pak. Jadi habis. Mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Mungkin gini, sedikit ada tambahan. Banyak kontainer yang masuk juga. Itu membawa seperti mata pacul, wajar. Dari Cina? Dari Cina. Jadi mereka produk UMKM-nya Cina harus diakomodir. Apa aja? Mata pacul, linggis, wajan, kayak gitulah peralatan-peralatan pertukangan atau spare part kendaraan itu memang diambilkan dari Cina. Spare part kendaraan-kendaraan untuk operasional di sana, termasuk alat-alat berat. Iya, gitu. Jadi kontainer lewat? Pakai kontainer lewat lewat laut. Oke, yang tadi Anda bilang pelabuhan tadi. Iya. Dan itu tidak ada petugas bea cukai dan imigrasi. Ada kan pelabuhan. Bayangkan loh guys, warga asing masuk ke Indonesia tidak pernah di cross check visa ataupun paspornya. Intinya izin tinggal di Indonesia untuk apa? Tidak di cross check. Tapi yang jelas pelabuhan lautnya itu membawa kontainer dan barang-barangnya dari Cina tanpa bea cukai dan imigrasi. Iya, karena langsung masuk di situ, tidak ada logo-logo. Biasanya kan kalau sudah diperiksa ya oleh bea cukai kan ada logo-logonya di kontainernya. Anda menyaksikan sendiri tuh barang-barang dari waktu dibuka juga saya lihat. Waktu dibuka langsung dari Cina, tanpa bea cukai, tanpa imigrasi. Tahun berapa itu? 2016-an lah saya sempat 2 kali lihat ya. Oke. Dan TKA di sana ada berapa jumlahnya waktu Anda berada di PT IMIP? Ribuan. Tukang sapu misalnya? Hampir setara dengan mereka datang ke Indonesia berbondong-bondong. Ada yang memiliki skill, ada yang pendidikannya tinggi, ada juga mereka yang datang dari pelosok Tiongkok yang nggak punya ilmu apa-apa, nggak punya pengalaman apa-apa, tapi masuk ke Indonesia. Wow, jadi tukang sapu aja, mungkin ibarat katanya jadi cleaning service aja, gajinya 16 sampai 17 juta. Gila nggak? Karena gini,
mereka kan Itu besar sekali. Warga asing masuk ke Indonesia dibahagiakan, dimanjakan, bak seperti raja, bak seperti pangeran. Sementara masyarakat Indonesia ingin mendapatkan gaji 3 juta per bulan aja menangis. Harus saling jatuh menjatuhkan, harus saling sikut menyikut. Pengangguran di Indonesia makin tinggi. Tapi kita lihat PT IMIP, wah, benar-benar. Jadi kalau kita berbicara analogi sekarang itu, orang asing masuk ke Indonesia itu serasa hidup di surga. Sementara orang Indonesia, masyarakat Indonesia sendiri bagaikan hidup di neraka. Lapangan kerja susah. Gaji kamu berapa gitu? Gaji kita 8.000 yuan. Kali 2000-an berarti ya. 2000 lebih. Sekitar 16-17 juta rupiah. Betul. Satu tukang sapu 16-17 juta rupiah per bulan. Per bulan dibagi dalam 50% diberikan kepada keluarganya di negaranya dalam bentuk yuan, dan sisanya dalam bentuk rupiah diberikan kepada para pekerjanya di Indonesia. Berapa lama mereka bekerja biasanya? Sebulan, 2 bulan, nanti mungkin tukar dan sebagainya, atau dalam hitungan tahun? Biasanya hitungan bulan mereka ada rolling ya, ada pergantian, si keluar, entah dia mengurus visa kah atau apa, dia kembali lagi gitu, jadi selalu berputar begitu. Oke guys, itu tadi ya konten terbaru dari Adam Jeep. Kalau kita lihat tentang informasi yang lagi viral ini, masalah PT IMIP, di mana masyarakat Indonesia udah sangat murka, sangat marah. Amarah tuh udah meronta-ronta gitu loh. Ngelihat negeri tercinta kita NKRI ini diobok-obok oleh para oknum-oknum yang serakah, para bagundal yang memikirkan kekayaan dirinya, keluarganya, dan golongannya atau oligarkinya. Sementara ratusan juta rakyat Indonesia terancam masa depan, dibunuh masa depan. Demokrasi pun hilang begitu aja lenyap. Wah, ini udah parahnya, udah tingkat tinggi ini. Kalau saya pribadi sebagai masyarakat Indonesia, saya mengharapkan kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Bapak Menteri Pertahanan, kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, siapapun rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, mau dulunya pejabatnya apa kek, mau dulunya kedudukannya mentereng kek, mau dulunya punya tongkat komando yang punya hak prerogatif, punya otoritas untuk mengendalikan bangsa ini, kalau emang itu bersalah, kalau emang itu merugikan bangsa dan negara Indonesia dan menyiksa rakyat Indonesia dalam kehidupan kelam yang jangka panjang ke depannya, sah-sah aja dihukum dengan tegas. Hingga seperti Bapak tadi ada hukuman mati dan segala macam, sah. Bayangin loh, mereka yang namanya pemimpin atau pejabat, sekali membuat keputusan dan kebijakan yang salah, maka resikonya ratusan juta masyarakat, jutaan rakyat, ratusan ribu rakyat di wilayah atau di tempat tersebut ataupun di negara tersebut akan menderita jangka panjang. Bandara Morowali IMIP ini emang diciptakan pertama untuk membuat smelter. Nah, ini lagi yang kita bahas. Di mana-mana yang namanya membuat smelter itu pasti bakal ada limbah. Rata-rata nih limbahnya limbah beracun loh. Yang apabila jatuh ke sungai, jatuh ke laut, bisa membahayakan, bisa merusak populasi, bisa merusak ekosistem, dan bisa merusak lingkungan tersebut. Udah jelas dong. Semakin produksinya besar sebuah smelter, maka limbah pun semakin banyak. Bayangkan loh, orang luar datang ke negara Indonesia, ngobok-ngobok, ngambil bumi dan kekayaan dari perut Indonesia, dari perut Ibu Pertiwi, dari tanah Indonesia. Barang yang berharga yang mahalnya dia ambil ke negaranya, sementara beraknya, limbah smelternya dibuang di NKRI. Aduh, nangis saya ngeliat ini. Sementara rata-rata nih ya, mohon maaf silakan koreksi, limbah smelter itu rata-rata limbahnya limbah kimia beracun semua. Mau berbentuknya gas, mau berbentuknya chemical, cairan. Rata-rata limbahnya beracun.
Bayangin kalau dia terbang ke udara dan tidak dibakar, beracun. Bayangin kalau dia masuk ke dalam air, airnya diminum oleh masyarakat kita, dan sebagainya. Aduh, ya Allah. Saya berharap kepada Bapak Prabowo, kepada Bapak Menteri Pertahanan, kepada Bapak Panglima TNI, mohon lindungi bangsa ini, selamatkan bangsa ini dari para garong-garong yang berkedok dengan jabatan tertentu, yang berkedok dengan kekuasaan, dengan bintang dan yang lain. Tapi ingat, ada ratusan juta rakyat Indonesia yang merana saat ini, pesakitan, kesulitan. Emang iya, saat ini udah mah gaji kita UMR-nya seiprit, tidak cocok untuk standarisasi pengeluaran kos hidup sebulan masyarakat Indonesia. Pertama-tama cari kerja juga susah. Tapi orang dari Tiongkok itu datang, tadi kita lihat videonya ya. Tukang sapu aja gajinya 16-17 juta kalau dirupiahkan. Gila nggak ini? Parah ini. Oke, YouTube balik semua ya. Itu tadi konten terbaru dari Adam Jeep. Kita makin terang benerang ya tentang informasi Bandara AIMIP yang dianggap negara di dalam negara, ataupun kita lihat PT AIMIP yang per day-nya bisa menampung dari mulai 50 sampai 100 orang masuk ke PT AIMIP. Menurut saksi narasumber tadi ya, menurut narasumber itu per hari loh, minimal 50 sampai 100 orang masuk ke PT AIMIP, ada sirkulasinya. Nggak kebayang nggak? Berarti udah berapa puluhan ribu kali. Nggak kebayang nggak? Berarti berapa puluh ribu di situ karyawan dari Tiongkok, ya kan? Sementara masyarakat kita menjerit, menangis, kelaparan, kesulitan mencari kerja. Kita lihat tadi bahwa smelter PT AIMIP ini dibuat ternyata untuk mobilisasi masyarakat Tiongkok, karena di sana mereka jadi pengangguran karena terlalu banyak masyarakat, terlalu banyak masyarakat atau terlalu banyak rakyatnya. Akhirnya mereka cerdas, suruh kerja di Indonesia dengan gaji yang gila-gilaan fantastis. Ya ibarat kata yang terendah aja sebagai tukang sapu, office boy lah mungkin ya, office girl lah ya. Ibarat kata tukang sapu, itu gajinya segitu. Bayangin kalau yang lainnya. Parah. Nah, YouTube balik semua, saya berharap kepada Bapak Prabowo, kepada masyarakat Indonesia, kepada Bapak Menteri Pertahanan, Panglima TNI, yuk selamatkan bangsa ini, negeri ini. Dan yuk jadikan NKRI ini masyarakatnya sejahtera, rakyatnya sejahtera. Terutama masalah lowongan pekerjaan yang saat ini masyarakat lagi menjerit. Banyak sekali pengangguran di kita. Semoga semuanya cepat terselesaikan. Dan para rampok, para garong yang merugikan bangsa dan merugikan rakyat wajib ditindak. Mohon maaf Bapak Presiden Prabowo, wajib ditindak setegas-tegasnya walaupun harus menghadapi hukuman mati, hukum mati. Jangan sampai hanya gara-gara 1, 2, 3 orang, 10 orang, tapi ratusan juta masyarakat Indonesia masa depannya suram, bangsanya tergadai. Kita diinvasi, betul, invasi masuk ke negeri kita bukan dar-der-dor senjata saat ini. Tapi ekonomi dan kekuasaan udah, apa bedanya kalau bangsa ini udah dikuasai asing? Karena mungkin banyak para pengkhianat, mungkin banyak para garong yang jahat, yang rela menjual sumber daya alam Indonesia, yang rela menjual keutuhan NKRI ini demi memperkaya diri sendiri sama timnya dia, sama oligarkinya dia. Seperti itu. Oke, YouTube balik semua, terima kasih ya sudah menyaksikan channel Adam Jeep. Oke, YouTube balik semua, itu tadi konten terbaru dari Adam Jeep. Mohon bantu subscribe, like, dan komennya ya. Mohon bantu supportnya buat para crazy rich, buat para bilioner, buat abang-abangku, kakak-kakakku yang tajir melintir dan kaya raya. Mohon bantu ya agar channel Adam Jeep terus berkembang, agar makin baik lagi dalam pengemasan, pembuatan kontennya,
Dengan cara apa membantunya? Pertama, subscribe, like, dan komen. Kedua, dengan cara membeli super chat atau super thank, tanda terima kasih, ataupun gabung di komunitas Adam Jeep. Karena di komunitas Adam Jeep, di grup Adam Jeep, ada konten-konten premium yang tidak ada di channel atau platform manapun, dijamin ya. Oke, itu balik semua, sehat-sehat selalu, berkah, rezekinya melimpah. Saatnya Adam Jeep pamit mundur, dan selalu stay tune di channel Adam Jeep. Itu tadi ya, seputar informasi tentang Morowali PT IMIP. Dan masyarakat Indonesia udah jelas mendapatkan informasi yang bikin terang benerang apa yang sebetulnya terjadi di PT IMIP ataupun di perusahaan-perusahaan smelter lainnya di Indonesia, ataupun di perusahaan-perusahaan yang membangun smelter dimanapun dari Sabang sampai Merauke. Itu harus dipantau oleh pemerintahan pusat. Ngeri karena banyak indikasi, takutnya banyak garong-garong, banyak rampok yang merugikan rakyat, merugikan bangsa ini. Terima kasih banyak, YouTube balik semua, sehat selalu, berkah rezekinya melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.